Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giza Nurenzagi dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan NIM 2310204029. Di sini saya akan menjelaskan UTS akuntansi. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa-apa saja yang ada di tabel halaman ini. Ada di halaman ini. Ada chart of account, general journal, ledger, trial balance, worksheet, ada income statement, retained earnings statement, dan statement of financial positions. Lalu ada closing entries dan post closing trial balance. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan tentang general journal. Tanggal 1 Juli, pemegang saham menginvestasikan 20.000 tunai dalam bisnis dengan imbalan saham biasa. Kan ini cash ya, jadi kalau misalnya cash bertambah ke debit gitu. Lalu, karena cash bertambah di debit, jadi share capital ordinary-nya juga terdapat di kredit dengan harga 20.000 gitu. Lalu ada terus tanggal satunya juga membeli truk bekas seharga 12.000. Nah, berarti kan dia bertambah di debit seharga 12.000 gitu. Membayar tunai 4.000 dan sisanya secara kredit. Kan membayar tunai 4.000, sisanya itu kan 8.000 di kredit. 8 tambah 4 kan 12 ya. Jadi kan balance antara debit dan kreditnya 12.000. Lalu di tanggal 3 membeli perlengkapan kebersihan seharga 2.100 secara kredit. Tuh. Kan kita membeli perlengkapan otomatis masuknya ke suppliers. Nah, itu masuknya di debit 2.100. Lalu ke account payable-nya 2.100. Lalu pada tanggal 5 membayar tunai 1.800 untuk polis asuransi. Nah, polis asuransi itu kan prepaid assurance. Nah, berarti dia berada di debit 1.800 dan cash 1.800. Lalu pada tanggal 12 menagih pelanggan sebesar 5.900 untuk layanan pembersihan. Nah, itu tanggal 12 account receivable. Nah, itu terletak di debit dengan harga 5.900 dan di service revenue 5.900. Lalu pada tanggal 18 membayar tunai 1.500 untuk jumlah utang truk dan 1.400 untuk jumlah utang perlengkapan kebersihan. Nah, 1.500 tambah 1.400 itu ditambah sama dengan 2.900 kan. Jadi di debitnya 2.900, di cashnya juga 2.900. Lalu pada tanggal 20 membayar tunai 4.500 untuk gaji karyawan. Nah, tanggal 20 ini kan salaries and wages expense 4.500 dan cashnya berkurang karena dia membayar gaji karyawan kan. Nah, dia berarti berkurang di kredit seharga 4.500. Lalu pada tanggal 21 mengumpulkan uang tunai sebesar 4.400 dari pelanggan yang ditagih pada tanggal 12 Juli tadi. Nah, kan dia berarti kan cash ya kan 4.400. Nah, berarti di account receivable-nya sama juga 4.400. Lalu pada tanggal 25-nya menagih pelanggan sebesar 8.000 untuk layanan pembersihan. Pada tanggal 25 account receivable nih 8.000. Terus juga service revenue juga 8.000. Lalu pada tanggal 31 terdapat 4 akun, yaitu gasoline expense, cash, dividend, dan cash. Nah, pada tanggal 31 ini membayar 350 untuk tagihan bensin bulanan truk tersebut. Nah, berarti karena gasoline expense-nya 350, berarti cashnya berkurang, dikredit juga 350. Lalu ada dividen, menyatakan dan membayar dividen tunai sebesar 1.200. Nah, karena di sini juga 1.200, berarti
di cash karena berkurang jadi 1.200. Nah, lalu hasil dari debit, semua debit ini kita tambahkan dan hasilnya 63.150. Begitu juga di kredit. Di kredit kita tambahkan semuanya. Jadi hasilnya sama 63.150. Jadi dua-duanya sama kan. Nah, gimana cara tahu harganya totalnya berapa? Nanti kita ketik, kita tekan sama dengan, lalu kita blok, terus kita tulis sum. Nah, kan tadi kan tekan sama dengan, terus tulis sum, terus kita blok. Nah, nanti kita enter keluar totalnya. Itu secara otomatis ya teman-teman. Nah, lalu ada ledger. Ledger ini kan tadi di general journalnya ini kan banyak ya pengeluaran cashnya. Nah, ini kita satuin, kita samain semuanya. Yang cash, yang akun receivable, yang surplus. Tapi di sini kebanyakannya yang cash ya. Jadi yang cash ini kita satuin semuanya. Pokoknya yang ada di samping itu kita satuin. Nah, lalu total debit sama total kreditnya ini dikurang. Pokoknya totalnya ini dia 9.650. Tadi caranya gimana? Caranya sama dengan, terus diketik sum, habis itu blok total kreditnya, nanti dikurang total debit. Nah gitu, jangan sampai ketukar ya. Nah nanti habis itu baru ada enternya. Nah keluar di 9.650. Begitu juga selanjutnya. Oke, terus nah ini juga sama ya teman-teman, sama. Nah trial balance ini hasil dari ledger gitu, jadi saling berurutan tuh. Nah ini iya, nah yang debit sama yang debit, yang kredit sama yang kredit nih kan debit semuanya. Nah dan yang kredit semuanya ini ditambah semuanya, kan udah ditotalin kan yang debitnya berapa. Pas ditotalin itu 41.100 dan kredit juga 41.100. Lalu ada worksheet. Nah, tuh kan ada trial balance, ada adjustment trial balance, ada income statement, dan statement of financial position. Nah, sebentar ya. Kan di sini ada trial balance kan di kolom di table sebelumnya itu sama aja sebenarnya, cuman bedanya ini digabung. Nah, sama aja sama kolom yang sebelumnya. Biar gak pusing aja. Nah, terus di sini kita bisa lihat antara trial balance debit dan kreditnya sama kan 41.100. Kreditnya juga totalnya 41.100. Begitu juga nih adjustment trial balance gitu. Dan di seperti income statement, net earning statement, dan statement financial position. Nah, ini juga terdapat di sini. Jadi semuanya sudah tertera, bisa dibaca sendiri gitu, dan hasilnya tetap sama balance tuh 17.200. Sebentar. Nah, tuh 29.900, 8.000. Nah, lalu di sini ada di statement of financial position itu kan ada equity, total equity dan liabilities ini. Nah, total sebelumnya ada total aset. Nah, ini total aset. Oh iya. Nah, jadi ini ada property, plant, dan equipment. Equipment ini kan 12.000 ya. Nah, kalau yang depreciation equipmentnya ini dikurang 500. Jadi 12 kurang 500, 11.500 gitu. Nah, ini ada asetnya.
Asetnya itu akumulasi payable seharga 12.800. Terus ada cashnya 9.650. Nah, ini kan ditambah jadi hasilnya 22.450. Nah, total aset dari 11.500 dan 22.450 adalah 33.950. Nah, terus ada equity dan liabilitiesnya. Nah, ini juga sama, share capital ordinary-nya 20.000 dan retained earnings-nya 6.800 dan ini ditambah menjadi 26.800. Nah, terus ada liabilitiesnya yaitu salaries dan wages payable itu seharga 2.200 dan account payable-nya 7.200. Lalu ditambahkan dari ini semua menjadi 9.400 dan dihasilkan antara equity dan liabilitiesnya itu adalah 36.200. Dan yang terakhir adalah closing entries. Ini adalah data transaksi akhir, itu berarti selesainya, kan ini tanggal 31 semua ya. Nah, ini berarti udah nih hari terakhir transaksi pembukuan satu tahun gitu. Kalau misalnya dimulai dari Juli 2013 berarti selesainya tanggal 31 Juli 2014 gitu, karena per tahun gitu. Nah, ini bisa dilihat. Nah, dan ini datanya. Nah, ini kan ada post closing trial balance. Terus nah, ini di post closing trial balance-nya ini sama aja kayak yang di atas dan yang sebelum-sebelumnya, yang cash, yang accumulasi payable, yang supplies, nah yang debit, yang kredit. Yang debit ini setelah ditotalin semuanya itu 36.700 dan yang kredit telah ditotalin ada 36.700. Jadi totalnya, jadi iya ini totalnya gitu. Terima kasih banyak. Semoga UTS ini membawa keberkahan dan nilai yang sempurna. Terima kasih atas, mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.